King Kong tiba-tiba merasakan sakit yang sangat hebat. Ia segera menyadari bahwa salah satu giginya telah patah. Rasa sakitnya begitu parah hingga ia bahkan tidak bisa makan apapun. Kini, ia tidak punya pilihan lain. Karena itu, ia datang ke dunia manusia untuk meminta bantuan. Begitu King Kong muncul di hadapan manusia, semua orang langsung ketakutan. Namun ketika mereka mengetahui penyebab masalahnya, dokter gigi terbaik di negara itu segera dipanggil. Dokter menyuntikkan anestesi kepada King Kong sehingga ia menjadi tenang. Kemudian dengan bantuan tali, dokter masuk ke dalam mulutnya yang sangat besar untuk memeriksa gigi yang patah. Untuk mencabut gigi tersebut, mereka bahkan menggunakan bantuan sebuah pesawat kargo besar. Setelah itu, dokter memasang gigi baru yang kuat, terbuat dari logam titanium. Setelah gigi barunya terpasang, King Kong merasa sangat bahagia. Ia berterima kasih kepada manusia dan kembali ke dunianya. Namun begitu ia tiba di dunianya, ia mencium aroma aneh di udara. Ia mengikuti bau tersebut hingga sampai ke sebuah tempat yang asing dan misterius, tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Di sana, ia bertemu dengan seekor monyet kecil. King Kong sudah lama hidup sendirian, jadi melihat makhluk sejenis membuatnya sangat senang, dan ia mengulurkan tangan untuk berteman. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa monyet kecil itu akan menggigitnya dengan keras lalu melarikan diri. King Kong pun mengejarnya, tetapi justru terjebak dalam sebuah perangkap. Saat itulah 3 monyet lainnya menyerangnya. Namun King Kong jauh lebih kuat daripada mereka. Ia dengan mudah mengalahkan ketiganya. Monyet kecil itu akhirnya tertangkap dan kini harus membawa King Kong ke tempat persembunyiannya. Di perjalanan mereka melewati sebuah danau. Monyet kecil itu mencoba mencelakai King Kong dengan bantuan makhluk air besar yang hidup di danau tersebut. Tetapi King Kong sudah menyadari bahaya itu lebih dulu. Ia pun dengan mudah mengalahkan makhluk raksasa yang menyerupai ular tersebut. Setelah itu King Kong berbagi makanannya dengan monyet kecil itu. Melihat kebaikannya, monyet kecil tersebut sangat terkesan. Ia pun membawa King Kong ke koloni komunitasnya. Melihat pemandangan di sana, King Kong terkejut. Ia melihat banyak monyet lain sepertinya yang ditawan dan dipaksa melakukan pekerjaan berat dengan batu-batu besar. Pemilik tempat itu adalah Scar King, seekor monyet besar yang kejam dengan rambut merah. King Kong tidak sanggup melihat semua itu dan menantang Scar King demi membebaskan para monyet. Ketika Scar King melihat gigi baja baru milik King Kong, ia tertawa dan mengejeknya, lalu menantangnya untuk bertarung. Pertarungan mengerikan pun dimulai. Scar King sangat cepat dan licik. Dengan cambuknya, ia berhasil melukai King Kong. Untuk sementara, Scar King tampak lebih unggul. Namun, di hadapan kekuatan luar biasa King Kong, ia tidak mampu bertahan lama. Melihat dirinya mulai kalah, Scar King memanggil senjata paling berbahayanya. Itu adalah makhluk Titan mengerikan bernama Shimo. Napas dingin dan beracunnya melukai lengan kanan King Kong dengan sangat parah. Di saat genting itu, monyet kecil tadi maju membantu King Kong. Ia berhasil membawa King Kong keluar dari sana. Tetapi para prajurit Scar King terus mengejar mereka. Saat itulah monyet kecil tersebut mengaktifkan sebuah perangkap yang sebelumnya telah dipasang oleh King Kong, dan keduanya berhasil melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Kini, dalam kondisi terluka parah, King Kong kembali ke dunia manusia dengan bantuan monyet kecil itu. Manusia sekali lagi maju untuk menolongnya. Mereka memang tidak bisa memberinya tangan baru, tetapi dengan bantuan sebuah mesin khusus, mereka membuat lengannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan cara inilah, manusia sekali lagi menunaikan kewajiban mereka dengan membantu King Kong. Lengan King Kong dibekukan oleh iblis salju, menyebabkan kerusakan saraf permanen. Dengan tubuh yang terluka parah, ia menyeret dirinya untuk mencari bantuan dari manusia. Namun perlakuan manusia sungguh di luar dugaan. Sebuah perangkat mekanis sepenuhnya otomatis turun dari langit, memeriksa lengan King Kong yang terluka dengan seksama. Sistem kecerdasan langsung diaktifkan. 3 ton serum penyembuh khusus disuntikan ke tubuh King Kong. Pupil matanya mengecil seketika saat ia merasakan perubahan pada lengannya. Kemudian ia perlahan berdiri, mengangkat lengannya yang baru sembuh, dan menghantamkan pukulan kuat ke tanah. Ledakan kekuatan secepat kilat itu membuat manusia di sekelilingnya terpukau. Saat itu seekor monyet kecil melarikan diri dengan panik, melambaikan tangan dengan heboh ke arah King Kong. Sang raja penuh luka mendekat, menunggangi iblis darah yang mengerikan, memimpin pasukan prajurit kera raksasa. King Kong tahu ia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Gadis kecil itu menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu Kong solusi yang bisa dilakukan. King Kong segera menuju pintu masuk terowongan menuju Hollow Earth, lalu melompat ke dalam pusaran biru misterius. Beberapa detik kemudian, tanah di samping piramida terbuka. King Kong memanjat keluar dengan menggunakan lengan mekanisnya dan mengeluarkan raungan panggilan dari kejauhan. Godzilla langsung merasakan kehadirannya, memanjat gunung dan merespons panggilan King Kong. Ia kemudian terhuyung-huyung masuk ke laut, berenang cepat menuju King Kong. Sirip punggungnya berubah menjadi warna merah muda sepenuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang penuh amarah. King Kong mencoba menjelaskan maksud kedatangannya, namun ia diserang oleh Godzilla yang marah. King Kong pun terpaksa melawan. Ia meraih pasir dan melemparkannya ke mata Godzilla. Godzilla yang buta sementara itu menabrak piramida, namun dengan cepat pulih dan melanjutkan serangannya. Saat kedua Titan itu sedang bertarung dengan sengit, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul. Mothra turun dari langit. Kedatangannya membuat Godzilla menghentikan serangannya. Ternyata gadis kecil itu sedang melakukan ritual kebangkitan di Hollow Earth. Melalui komunikasi mereka mengetahui bahwa King Kong datang untuk mencari bantuan. Penguasa Hollow Earth, Raja Penuh Luka, telah menjadi ancaman bagi kehidupan. Setelah memahami situasinya, Godzilla memutuskan untuk bergabung dengan King Kong. Sementara itu, Raja Penuh Luka telah berhasil menembus penghalang dan memasuki dunia manusia. Manusia mulai melakukan ritual kuno, membangkitkan menara kristal anti-gravitasi sebagai pertahanan. Namun, Raja Penuh Luka memerintahkan iblis darah untuk melepaskan Frost yang berhasil membekukan menara kristal. Saat pertahanan hampir runtuh, manusia melepaskan kartu terakhir mereka. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan ke angkasa, diikuti oleh sekawanan burung petir. Ketika Raja Penuh Luka